teman masak, apa kabar? Bagaimana puasanya? Semakin semangat atau jangan-jangan sekarang lagi lemes-lemesnya ya? Jangan-jangan lemes karena kamu nggak tahu mau buka puasa pakai apa? Nih, aku akan share 3 resep spesial hari ini. Ada sop daging kacang merah, terus ada udang goreng telur asin. Dan kan harus ada yang manis-manis ya kan? Ada pisang goreng roti coklat keju. Bersama aku Ami Zain di Masak Enak Ramadan, masak yuk! Menu spesial kita yang pertama adalah sup daging kacang merah. Ini pas banget nih buat kamu yang lagi puasa. Kenapa? Nanti sabar, karena sekarang aku mau kasih tahu dulu. Bahan-bahannya adalah yang pertama pastinya daging. Dan ini sudah aku potong dadu. Kemudian ada kacang merah. Dan ada wortel. Ada bumbu-bumbunya, bawang merah dan juga bawang putih. Dan yang ini adalah yang sudah saya haluskan. Juga ada daun bawang, seledri, dan garam, gula, dan juga lada untuk seasoningnya. Langsung aja sekarang kita mulai masak yuk. Nah sekarang kita akan panaskan dulu panci yang berisi air. Yang pertama akan kita masukkan adalah dagingnya. Karena kita mau kaldunya keluar dan kemudian tekstur dagingnya juga jadi lebih empuk. Aku tambahin air sedikit lagi. Nah air ini nanti kalau misalnya airnya sudah berkurang dan kemudian dagingnya belum empuk, kita bisa tambahin lagi. Banyak yang bilang gimana ya caranya supaya daging cepat empuk. Kalau mau, mendingan sebelum daging dipotong-potong bisa ditutup dulu dengan daun pepaya. Tapi daun pepayanya harus diremes-remes gitu ya, biar keluar enzim-enzimnya yang bisa membuat daging cepat empuk. Atau bisa juga pakai parutan nanas, itu juga bisa. Cuma kalau parutan nanas, jadi membuat rasa dagingnya sedikit lebih manis dan ada nanas-nanasnya. Aku akan masukkan dulu biar dapat kaldunya. Kalau misalnya mungkin teman masak di rumah punya beli iga atau mungkin beli tulang sumsum, itu juga bisa dibikin aja kaldunya. Jadi nanti kalau kita mau bikin sop seperti ini bisa langsung kita gunakan. Rasanya juga pastinya lebih enak, lebih gurih. Sambil menunggu dagingnya yang sedang kita rebus supaya empuk dan juga keluar kaldunya. Nah kacang merah ini harus juga hati-hati memasaknya. Jadi kalau mau kacang merah cepat empuk harus direndam dulu. Kurang lebih sekitar, kalau kacang merahnya segar seperti ini sih setengah jam aja nggak apa-apa kok, cukup. Tapi kalau misalnya kacang merahnya kering sepertinya butuh waktu semalaman untuk merendamnya. Jadi sekarang ini aku rendam sebentar ya. Kalau kita membuat kaldu, sering banget nih ada buih-buihnya. Nah ini kita buang ya, biar kaldu kita lebih jernih, lebih bersih. Daging itu sering banget nih baunya jadi kurang enak. Mungkin harus diperhatikan benar-benar adalah preparation-nya. Jadi kalau daging sudah kena air, itu tidak boleh disimpan di suhu ruang terlalu lama. Karena pastinya jadi ada bakteri-bakteri yang berkembang biak gitu. Jadi kalau misalnya mau masak daging, lebih baik dikeluarkan secukupnya aja yang mau dimasak. Ada orang yang nggak mau dicuci, ya nggak apa-apa juga. Cuma tergantung belinya di mana ya. Kalau misalnya yakin banget dengan kebersihan tempat membeli dagingnya, cuma tinggal dilap-lap tisu aja. Tapi kalau enggak, memang ternyata harus dicuci, ya udah dicuci, tapi tidak boleh terlalu lama dibiarkan di suhu ruang. Nah ini buihnya kita buang dulu. Ya, ini daging sudah cukup empuk. Nah, sekarang waktunya untuk memasukkan kacang merah. Karena kacang merah itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk empuk. Setelah itu baru kita masukkan wortel dan bahan-bahan lainnya. Sambil menunggu kacang merah dan juga daging empuk, saya akan tumis bawang putih dan bumbu halus lainnya. Sekarang juga wortelnya akan aku masukkan.
Karena aku mau menumis bumbu halusnya, jadi aku pindahin dulu ya. Kalau mau pakai pressure cooker boleh nggak? Boleh sih, cuma kan ini dagingnya sebetulnya hanya sedikit. Kalau misalnya mau bikin yang banyak, pakai pressure cooker aja lebih cepat. Sekarang pannya sudah panas, langsung aja kita tumis. Tuh. Sekali lagi kalau bawang harus sampai matang. Wangi bawang putih itu luar biasa. Wanginya kecium nggak sama kamu? Katanya kalau mau mengundang yang baik-baik, banyakin masak. Jadi orang-orang pengen mampir ke rumah kita. Tapi kan sekarang lagi physical distancing. Jadi ajang masak adalah ajang pamer aja kalau kita bisa masak. Sambil menunggu, kita tutup aja panci dagingnya ya. Sambil ini kita tumis sampai matang. Kasih sedikit garam. Nanti akan kita sesuaikan lagi rasanya setelah masuk bersama kuah. Udah yuk kita masukkan. Nah karena ini sudah mau dimasukkan kembali, aku pindahin lagi ya. Karena sebetulnya memerlukan api besar nih. Nah sekarang kita masukkan bumbu halusnya. Oh, bau kaldunya luar biasa. Enak banget ini. Kita tutup lagi sebentar. Setelah itu kita akan sesuaikan rasanya. Kenapa aku menggunakan kacang merah? Karena kacang merah ini bagus banget nih buat kita-kita yang puasa. Kacang merah itu mengeluarkan glukosa dalam darah itu jadi lebih lambat tuh pas. Dimakannya pas sahur. Tapi masaknya mau buka, gimana dong Mi? Santai, abis dimasak kita makan buka. Terus kita simpen sampai dengan sahur. Justru itu enaknya, kacang merah makin menyerap bumbunya. Yummy. Oke, sekarang kita lihat ya. Nah. Oke. Aku mau final touch. Kan lagi puasa, jadi ya preman gak dapet jatah buat nyicip kan. Ya sudah, nanti nyicipnya begitu mau berbuka aja. Tapi aku mau tambahin sedikit daun bawangnya dan seledrinya. Gak usah kelamaan, langsung kita matikan apinya. Nah, sup daging kacang merah aku sudah matang nih. Sekarang waktunya untuk kita sajikan. Kamu harus tetap kuat ya puasanya ya. Karena nanti kan kamu bisa cicip sendiri, bikin di dapur kamu sendiri. Nah, sekarang kuahnya tinggal kita tuang. Wah, ini sih benar-benar hidangan keluarga yang mengenyangkan dan juga baik untuk tubuh kita. Nah, sekarang aku mau menambahkan daun seledri. Hati-hati panas ya. Panas tapi aku udah kebayang segernya. Nah, tinggal dicicip. Dimasukin di sini, kasih garam sedikit ya, dan tinggal dimasukin. Apalagi dikasih jeruk nipis. Yum. Ini kunciannya, juaranya. Ini dia sup daging kacang merah ala Ami Zain, hanya di Masak Enak Ramadan. Jangan kemana-mana, tetap di Masak Enak, masak yuk! Udang goreng dijamin semakin gurih dan lezat dengan balutan telur asin. Tutorialnya setelah yang satu ini, tetap di Masak Enak Ramadan, masak yuk!